Nah, kemarin kan pelajaran ke-6 itu tentang hadhihi. Jadi hadhihi ini kebalikannya dari hadza intinya ya. Kalau hadza itu untuk laki-lakinya, untuk mudzakarnya, hadhihi untuk perempuan. Bedanya kayak gitu aja. Jadi hadhihi kemarin kita pelajari ismu isyarotin lil mufrodi al muannafi al qoribi al akili wa ghairil akili. Isim isyarah, isim yang untuk menunjukkan sesuatu, lil mufrodi yang mufrod, yang tunggal, al muannis, al muannas yang juga muannas atau feminin, al qoribi yang dekat, al akili wa ghairi akil. Jadi boleh yang berakal dan tidak berakal. Contoh yang berakal hadhihi Khadijah, contoh yang tidak berakal hadhihi Sayyarah. Jadi paham ya yang berakal dan tidak berakal. Yang berakal itu tidak mesti nama orang. Contohnya di sini bintun, seorang anak perempuan, yaitu termasuk yang berakal. Atau misalkan ukhtun, atau misalkan tobibah, misalkan ya, muhandisah itu juga kan pekerjaan seorang dokter perempuan, seorang insinyur perempuan. Nah, itu juga termasuk yang al-akil gitu. Nah, goiri akil ini nanti benda-benda dan juga termasuk hewan. Jadi hewan termasuk yang goiri al-akil ataupun um, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang murojaah dulu ya Pak Endri yang kemarin. Jadi yang tidak berakal itu bisa benda atau bisa juga hewan. Misalkan hadhihi sayyarah, hadhihi mikwatun. Kalau hewan contohnya hadhihi apa yang hadhihi dajajatun gitu. Hadhihi dajajah gitu. Ini ayam betina misalnya. Hadhihi batatun. Ini bebek gitu ya. Itu juga em, em, tidak berakal. Ini yang kemarin. Kemudian kita kemarin belajar juga jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali dengan isim. Muhammadun tolibun. Muhammad adalah seorang siswa. Jadi jumlah ismiyah adalah tatakawanu min kalimataini tufidani maknan taman mufidan watu sama jumlatan mufidatan. Jadi jumlah ismiyah adalah satu susunan kata yang terdiri dari dua kata tufidani maknan yang mempunyai dua kata yang dari susunan dua kata ini berfaedah terhadap suatu makna. Jadi artinya memiliki makna taman mufidan yang sempurna. Waktu sama jumlatan mufidatan dan dinamai juga jumlah mufidah. Jadi jumlah ismiyah itu nama lainnya adalah jumlah mufidah ataupun kalimat sempurna. Kalau bahasa Indonesianya kalimat sempurna. Muhammadun tolibun, Muhammad seorang siswa, albabu muglakun, pintu itu terkunci. Nah, itu yang kemarin. Dan dalam jumlah ismiyah itu nanti kan itu terdiri dari dua isim. Nah, isim yang pertama disebut mubtada, isim yang kedua disebut khobar. Ya. Muhammadun tolibun, Muhammad mubtada, tolibun khobar. Tilka syamsun, tilka mubtada, syamsun khobar. Gitu ya. Ini pelajaran yang telah lalu. Nah, sekarang kita masuk ke ad-darsu as-sabi, pelajaran yang ke-7. Di pelajaran ke-7 ini, di pelajaran ke-7 ini kita akan dikenalkan dengan isim isyarah yang lain. Kalau kemarin hadhihi, sekarang tilka. Hadhihi itu lawan katanya dari hadza, sedangkan tilka lawan katanya dari apa kira-kira? Dari zalika gitu ya. Jadi kan untuk yang mudzakkar itu ada hadza, ada zalika. Hadza untuk yang dekat, tilka zalika untuk yang jauh, intinya gitulah. Kayak ore dan are ya, are atau sore. Nah, kalau dalam bahasa Jepang ada 3 kan, kalau dalam bahasa Arab cuma ada 2. Kalau nggak ini ya itu, kayak bahasa Indonesia gitu. Itunya bisa dekat dengan lawan bicara, bisa juga jauh dengan lawan bicara. Pokoknya jauh dari yang berbicara itu disebut dengan itu gitu ya. Makanya zalika atau tilka. Nah, tilka untuk yang perempuan. Tilka ismu isyaratin lil mufrodi al muannatsi al ba'idi al akili wa ghairil akili. Isim isyarah yang menunjukkan untuk yang mufrad. Jadi ini juga masih menunjukkan sesuatu yang tunggal
al muannasi untuk sesuatu yang jenisnya musanna ataupun muannas feminin. Al ba'idi dia menunjukkan sesuatu yang jauh, al akili wa ghairil akili, maupun itu berakal ataupun baik itu berakal ataupun yang tidak berakal. Contoh tilka Sumayyah, itu Sumayyah, Sumayyah itu nama orang ya. Tilka Tobibah itu eh, dokter perempuan. Tilka Tawilatun itu seorang yang eh, tinggi gitu ya. Tawilah itu seorang yang tinggi. Yang ghairu akil, yang tidak berakal, contoh tilka Battatun itu bebek. Tilka Baidotun itu, Baidotun ada yang tahu? Baidotun artinya telur ya, telur. Tilka Nakotun itu unta betina. Nah, kita langsung saja ke kitabnya. Di halaman ke Darsu As-Sabi di halaman ke 39 ya. Kalau yang pakai yang tidak berwarna. Kalau yang berwarna, nah yang kemarin sudah di-share ini di halaman 53 ya, di halaman 53. Di halaman 53. Baik, kita lanjut saja ke ininya ya. Di sini ada man hadhihi aminatu, waman tilka, tilka Fatimah. Artinya man hadhihi siapa ini? Hadhihi aminah ini Aminah, waman tilka dan siapa itu? Tilka Fatimah itu Fatimah. Gitu ya, gampang ya. Eh, Lanjut, sekarang yang selanjutnya ini silakan dibaca Mas Akhyar. Gimana? Agak kabur ya? Yang mana? Ini? Oh, oke siap. Mas Akhyar yang ini, hadhihi. Oh, agak kabur. Oh, yang ini kabur nggak yang ini? Ah, yang ini aja berarti. Tobi Batan atau Tobi Batun? Hmm. Hadhihi Tobi Batun. Nah, artinya apa? Hmm. Mumarridoh itu artinya perawat perempuan. Perawat. Kalau pasien itu marid. Kalau pasien itu maridotun. Nah, itu pasien. Maridun kayak dalam Al-Baqarah ayat 184. Waman kana maridun au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhur. Maridun itu artinya orang yang sakit atau pasien ya. Sedangkan ini mumarridoh. Nah, tapi asal katanya sama ya, dari marid juga sama gitu, sakit. Mumarridoh artinya orang yang merawat orang yang sakit lah intinya. Mumarridoh artinya perawat gitu. Nah, kalau perawatnya laki-laki, dia akan menjadi mumarrid. Tapi kalau ini perempuan, mumarridotun ya. Oh iya, lanjut Mas Faza. Hmm, artinya Al-Hindi dari apa? Eh? Dari India. Eh, Watilka ya. Hmm, dari Jepang. Hadhihi minal Hindi watilka minal Yabani. Ini dari India.
dan itu dari Jepang. Ini ceritanya lagi nunjukin misalkan lagi nunjukin oleh-oleh lah gitu ya. Ini dari India, yang ini dari Jepang. Tapi yang ditunjuknya harus muannas karena yang dipakai di sini hadhihi dan tilka. Contohnya lagi nunjukin sepeda misalkan ya. Nah, sepeda ini dari India dan sedangkan sepeda yang itu dari Jepang misalkan. Maka pakainya begini, hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Gitu ya. Karena sepeda itu muannas darojah gitu ya. Lanjut ke ini Pak Endri. Nah, artinya hmm, pendek itu. Ini perempuan tinggi watilka, ini watilka qasirtun, dan itu perempuan yang pendek ya. Ada tawilah dan qasiroh. Dalam tajwid kalau nggak salah ada ya madsilah tawilah dan madsilah qasiroh gitu ya. Ada yang tawilah artinya panjang, qasiroh yang ringkas yang agak pendek gitu. Ya, kalau dalam tajwid. Kemudian ya tawilah dan qasiroh. Madsilah, itu madsilah ya. Lanjut ke Mas Ahyar, segini nih, sehiwar ini. Baik ya, jadi siapa ini? Ini Ahmad wa Mandzalika. Jadi ini dzalika dan hadza ini untuk yang muzakkar ya, makanya pakai hadza dan dzalika. Karena Hamid dan Ali laki-laki ya, keduanya laki-laki. Huma rijlani, keduanya laki-laki. Kemudian lanjut Mas Faza. Gini. Hmm. Hmm. Apakah itu ayam ya? Apakah itu ayam betina ya? Karena jajah kalau adalah ayam laki-laki apa? Ayam laki-laki. Ayam jantan apa? Waktu dulu pernah. Ayam jantan apa? Dikun ya. Ya, dikun. Kalau ayamnya betina dajajah. Atilka dajajatun. Apakah itu ayam betina atau kalau dalam bahasa Inggris ada apa? Roster ada hen gitu ya. Kalau ini hen berarti. Tilka dajajatun, apakah itu ayam betina? La tilka battatun, ini itu bebek ya. Ini gambarnya ini bebek gitu. Entok kalau bahasa, bahasa Betawinya entok. Sesunda juga entok. Lanjut Pak Endri yang ini. Hmm. Hmm. Ya. Ma tilka, apa itu? Tilka baydotun, itu telur. Gampangnya jadi telur itu baydotun. Kalau baydo atau abiyad itu artinya sebetulnya putih gitu ya. Kalau putih dalam bahasa Arab itu baydoun atau abiyadun, itu putih. Baydotun itu artinya telur karena telur itu biasanya warnanya putih gitu. Meskipun tidak semua telur ya. Jadi makanya baydo, baydo telur. Abiyad, abiyad itu fajar. Ya, ya. Kalau kalau hitam, kalau hitam bahasa kalau hitam bahasa Arabnya apa? Kira-kira? Aswad. Ya, hajar aswad itu artinya batu batu hitam ya. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Atau kalau muannasnya, jadi kalau dalam bahasa Arab warna itu ada mudzakarnya, ada muannasnya.
Misalkan kalau untuk putih mudzakarnya abyad, muannasnya baydho. Kalau untuk hitam contohnya aswad, mudzakarnya muannasnya itu nanti sauda. Jadi kalau ada perempuan namanya saudah, nah itu artinya perempuan yang hitam. Sering ya ada nama saudah ya. Jadi perempuan yang agak hitam, hitam manis mungkin maksudnya ya gitu. Saudah. Baik, lanjut ke Mas Ahyar. Hadhihi. Hmm, mudarris. Mudarrisi. Bukan karena alif lam. Mudarrisi karena dia jadi ya. Kalau kalau idhofah itu mudhof ilaihnya pasti majrur gitu ya. Karena hmm, sayaroh ini disandarkan kepada mudaris gitu. Jadi mobil ini kepunyaannya guru gitu ya. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri gitu. Ini mobilnya guru. Laki-laki itu watilka dan itu mobilnya mudir, kepala sekolah gitu. Nah, di sini menggunakan hadhihi dan tilka. Di sini hadhihi dan tilka karena dia menunjukkan ke mobilnya ya, bukan ke gurunya atau kepala sekolahnya. Karena kalau guru dan kepala sekolahnya dia mudzakar. Tapi di sini menggunakan hadhihi dan tilka yang muannas. Kenapa? Karena sayaroh dianggap muannas. Gitu. Jadi hadhihi sayaratul mudarrisi wa tilka musayyarat wa tilka sayyaratul mudiri. Baik, yang selanjutnya Mas Faza. Hmm. Hmm. Asa'atu Abbasin hadhihi. Ya. Ya. Asa'atu Abbasin hadhihi, apakah ini jamnya Abbas? Nah, meskipun ininya di belakang ya. Jadi kalau secara harfiah ini apakah jamnya Abbas ini gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya enaknya diartikannya apakah ini jamnya Abbas gitu. Jadi ininya dikedepankan ya. Apakah ini jamnya Abbas? Meskipun dalam bahasa Arab pun sebetulnya hadhihinya bisa ditarik juga. Ahadhihi sa'atu Abbasin atau bisa juga seperti ini, asa'atu Abbasin hadhihi. Jadi dua-duanya boleh ya. La hadhihi sa'atu Hamidin, bukan ini jamnya Hamid. Watilka dan itu sa'atu Abbasin dan yang itu jamnya Abbas. Baik, apa Henry? Zalika. Nah, itu iya, taib ya. Itu ayam jantan, yang ini watilka dan itu ayam betina. Jadi kalau yang betina pakai tilka ya. Dua-duanya sama-sama itu gitu ya artinya dalika dan tilka. Sering keluar tilka, contohnya tilka apa? Contohnya tilka dalam Al-Qur'an apa contohnya? Tilka ayatun ya. Kenapa ayat pakai tilka? Karena ayatun muannas ya. Atau misalkan dalam ayat yang lain contohnya apa? Tilka dalam surat Al-Baqarah ada tilka amani, tilka amani ya. Tilka amani yuhum kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin dalam Al-Baqarah ayat 111.
Atau misalkan dalam Al-Baqarah ayat 134, tilka ummatun qad kholat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tasaluna amma kanu ya malun. Tilka ummatun. Jadi ummah juga tilka gitu ya. Gitu. Tilka hududullah misalkan ya dalam Al-Baqarah 187. Tilka hududullah itu juga sama menggunakan. Jadi banyak lah. Kalau dalika Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitabu la raiba fihi. Itu. Tapi kalau dalam terjemah Depag itu dalam Al-Baqarah ayat 2 itu diartikannya ini gitu ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab ini gitu ya. Ini kalau dicek di terjemah Kemendag itu diartikannya ini, padahal harusnya itu gitu ya. Itu kitab itu gitu. Kitab menunjukkan sesuatu yang jauh. Baik, sekarang latihan tamarin. Iqra waktu. Mas Ahyar yang nomor 1. Itu universitas. Baik, nomor 2. Mas Faza. Himar, apa himar? Keledai. Hison kuda, himar sapi betina. Gampang ya kalau Baqarah mah. Nomor 3, Pak Henry. Nah, ya, apakah itu masjid? Bukan, itu sekolah gitu ya. Gampang. Nomor 4, Mas Ahyar. Hmm. Hmm. Nah, Jamalun kira-kira apa? Bukan, Jamalun bukan pria ya. Jamal itu apa? Kemal. Kemal ya. Onta ya. Jamal. Gimana? Watil kan nakotun dan itu nakotun apa? Unta betina. Jamal unta jantan, nakoh unta betina. Sebetulnya ada yang unik dari unta ini ya. Jadi dalam bahasa Arab itu unta itu sampai ada 50-an lebih kata yang mewakili onta gitu loh. Kalau dalam Al-Qur'an, coba dalam Al-Qur'an apa? Dalam surat Al-Ghasyiyah tuh ada onta. Apa? Ayatnya inget nggak? Faza tahu nggak? Afala yang duruna? Afala yang duruna ilal ibili kaifa hulikot ya. Dalam surah Al-Ghasyiyah. Afala yang duruna ilal ibili kaifa hulikot, dan apakah kamu tidak memperhatikan, dan apakah mereka tidak memperhatikan ilal ibili terhadap unta kaifa hulikot. Jadi unta itu bisa jamal, bisa nakoh, nakotun ya, bisa ibil. Dan nanti juga ada banyak ya. Jadi ibil itu unta secara umum ya, unta secara jenisnya gitu ya, unta gitu ya. Ataupun ada yang lain, Ba'ir juga sama unta ya gitu. Nah ini coba saya di sini ada saya search yang ini. Nah ini ya, ini puluhan kosakata unta dalam bahasa Arab ya. Al-ibil ada, jadi al-ibilu, al-ba'iru kata secara umum, ada al-jamalu unta jantan, nakotu unta betina, at-tibzu unta berpunuk 2 ya. Jadi kalau punuknya ada 2 itu beda lagi namanya. Doilu unta pejantan yang kuat. Nah, banyak al-gobu, arimu unta yang minumnya 3 hari sekali nih. Jadi unta yang minumnya 2 hari sekali namanya beda lagi.
sama minumnya 3 hari sekali, itu beda lagi. Kalau yang seharinya sekali, nah beda lagi dhohiratun. Nah, beda ya. Kemudian ada unta yang minum sewaktu-waktu. Nah, ada unta yang minum sedikit air, beda lagi ada. Minum pagi sekali, sore sekali. Nah, ini. Jadi ada sampai di sini 58 ya. Ada sampai 58 kata yang artinya tuh unta gitu. Tergantung untanya seperti apa. Unta yang berjalan jauh di depan unta yang lain. Nah, unta yang berleher panjang sedikit bulunya. Nah, beda lagi. Luar biasa ya. Ini Tapi untuk keseluruhan itu, itu. nah, kalau ibil itu menunjukkan lil jinsi, jadi jenisnya. Jadi kalau ya, jadi hewan untanya itu sendiri ya secara umum itu disebut al-ibil atau al-ba'ir. Makanya dalam Al-Qur'an menggunakan kata ibil ya. Tadi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dan kepada unta. Jadi unta secara umum gitu ya, bukan unta yang jantan dan betina atau unta yang berpunuk satu atau dua. Tapi unta secara umum dalam Al-Qur'an itu ada sesuatu yang ada sesuatu yang mukjizat ya. Ada di situ ada keagungan Allah. Failal wala afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dan apakah mereka tidak mereka bagaimana unta ini diciptakan gitu ya, karena termasuk binatang yang unik gitu ya, gitu, istimewa gitu. Itu unta gitu ya, tentang unta. Ini Nah, yang punya nama hanya unta aja, tapi beberapa juga ada, misalkan seperti kuda ya. Kuda juga dalam Al-Qur'an ada yang istilahnya tuh khoilul ya, khoilul musawwaq itu juga kuda, atau juga hison gitu ya. Atau juga al-adiyah gitu ya. Itu juga sama untuk perang gitu ya. Itu kuda gitu ya. Jadi kuda juga ada macam-macam. Atau misalkan kucing, ada juga yang disebut kitun ya, yang kita pelajari yang cat. Ada juga kadang-kadang disebut hirotun, hiroh gitu, anak kucing. Seperti Abu Hurairah itu kan bapaknya bapaknya kucing juga gitu. Hiroh itu kucing juga gitu. Tapi yang paling istimewa itu unta gitu, sampai ada 58. Tergantung ininya ya, behaviornya, tergantung jenisnya gitu unta. Baik. Nah, ini di sini cuman dikenalkan baru dua, hadza jamalun watilka nakotun. Ini unta, watilka, dan itu unta betina gitu ya. Jadi yang umum jamal dan nakoh gitu ya. Jamalun dan nakot. Baik, nomor 5, Mas Pak Henry. Nah, mm-mm. Dan itu faktor perempuan. Oh iya, ini sebetulnya bisa juga madrosah ya, tadi Pak Henry bacanya ya. Tapi kenapa di eh? Tapi kenapa di sini dicocoknya mudarisah gitu? Karena setelahnya ini tentang tolibah gitu ya, siswa perempuan gitu ya. Jadi kalau ini sekolah itu siswa perempuan ya, agak nggak, konteksnya agak nggak nyambung gitu ya. Makanya di sini cocoknya mudarisah. Hadhihi mudarisah watilka tolibah, meskipun tulisannya sama gitu. Nah, dalam bahasa Arab itu iya sama. Nah, kalau ini kan yang atas hadhihi madrasah. Karena ini konteksnya lagi watilka jamiah, itu kampus gitu, itu universitas. Ini sekolah dan itu universitas. Jadi meskipun tulisannya sama persis, tapi dilihat kalimat secara utuhnya. Oh, ini lagi ngomongin apa gitu ya. Gitu. Nah, dalam Al-Quran dan hadis juga nanti ada ya banyak hal-hal seperti itu, makanya harus hati-hati. Misalkan ujungnya harokat akhirnya beda aja, itu artinya udah beda lagi nanti kan gitu. Nomor
6 As-Sadis, Mas Ahyar. Nah, hadza kalbun wa dzalika. Nah, ini anjing dan itu kucing. Nomor 7 Faza. Hmm. Pedagang gitu ya. Hadhihi baitul muadzini, ini rumahnya muadzin. Muadzin itu orang yang suka azan gitu ya, orang yang azan. Karena azan ya sama ya katanya, orangnya disebut muadzin gitu ya. Eh watil kahadi kotut tajiri gitu, dan itu kebunnya gitu ya, kebunnya atau tamannya, kebunnya pengusaha itu atau pedagang itu. Lanjut ke halaman berikutnya. Asir ilal kalimatil atiyati bismi bismi rotilil ba'idi. Eh, Asyir itu ya berilah isyarat gitu ya. Asyir berilah isyarat ataupun masukkanlah isim isyarah ke dalam kalimat-kalimat di bawah ini dengan menggunakan isim isyarah lil ba'id yang jauh, yaitu dilka atau dalika atau tilka. Jadi di sini isi titik-titiknya menggunakan dalika atau tilka gitu. Oke, lanjutnya nomor 1, Pak Henry. Tilka umun. Lanjut, Mas Ahyar. Dari kabun. Ini langsung diterjemahkan aja ya, dari kabun apa gitu. Itu, itu Bapak gitu ya. Lanjut, Mas Waza. Hmm. Nomor 4 Pak Henry. Hmm. Itu sendok. Nomor 5 Mas Ahyar. Ainun apa? Hmm. Mata itu muzakkar atau muannas? Ya, karena dia berpasangan maka dia muannas. Jadi di sini pakai tilka ya. Tilka ainun itu, nah, itu mata ya. Nomor 6 Faza. Itu batu hajar ya, batu hajar aswad. Nomor 7 Pak Henry. Ketiga komis, itu kemeja. Nomor 8 Mas Ahyar. Hmm. Kidrun apa? Panci ya. Kidrun panci itu ya. Nah, kemarin kita ada kidrun, ada kirdun. Nah, kalau kirdun, nah, jangan salah, kalau kirdun monyet ya, kirdun monyet. Kalau kidrun panci. Nah, itu jangan salah. Kirdun. Nomor 9 Faza. Itu jendela. Tuh, nomor 10 Pak Henry. Itu sapi betina. Nomor 11 Mas Ahyar. Itu meja ya, atau kantor gitu, maktab juga kantor ya, tak bisa.
Nomor 12 tilka naqatun itu unta betina. Nomor 13 Pak Henry. Muhandis, insinyur ya, engineer. Nomor 14 Tahir itu muadzin. Nomor 15 nah itu perawat perempuan. Nomor 16 Pak Henry. Tempat tidur ranjang ya. Nomor 17 Mas Ahyar. Tilka hadik. Itu di taman kebun ya. Nomor 18 siswi ya. 19 itu onta. Nomor 20 terakhir pot itu bebek. Wah gampang ya, ini dalika sama tilka mah gampang gitu-gitu aja. Ini sama-sama hada dan hadhihi ya, jadi kalau dekat ya tinggal ganti aja sama hada dan hadhihi. Kalau pertanyaan pakai, kalau nanyanya suatu yang tidak berakal pakainya ma gitu ya, ma dalika atau ma hada, ma tilka, ma hadhihi. Nah kalau nanyanya orang ataupun yang berakal pakai man gitu ya, man hadza, man dzalika, man hadhihi, sama man tilka gitu ya. Jadi gitu caranya. Nah, ini al kalimatul al jadidah, kalimat-kalimat atau kata-kata yang baru. Al mumarridah tadi artinya pasien, perawat. Al hadiqah artinya kebun. Al battatu artinya bebek. Al muadzinu artinya muadzin. An naqatu artinya unta betina. Al baydatu artinya apa? Baydoh telur ya, tamago. Nah ininya ya, kesimpulannya asmaul isyaratul lil qorib, ada juga asmaul isyaratul lil ba'id. Jadi isim isyarah itu dibagi dua, ada yang lil qorib dan ada juga yang lil ba'id. Yang lil qorib dibagi lagi, ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Mudzakarnya hadza, muannasnya hadhihi. Untuk yang jauh dibagi dua juga, ada yang muannas, ada yang mudzakkar. Mudzakarnya dzalika, muannasnya tilka. Ya, gampang. Jadi ada hada, ada hadhihi. Nah, ini kita masih berbicara yang objeknya itu tunggal. Karena nanti kalau objeknya jama atau plural, nah itu beda lagi. Ya. Itu beda lagi. Misalkan dalam Al-Qur'an ada ulaika ya. Ulaika humul muflihun. Ulaika juga artinya itu. Tapi menunjukkan banyak gitu ya. Ulaikal ladina gitu misalkan, atau ulaika humul muflihun, itu orang-orang yang beruntung, mereka itu orang-orang yang beruntung ya. Nah, ini nanti ada beda lagi gitu ya. Yang berdua juga beda lagi nanti ya. Misalkan orangnya berdua bukan hada, nanti ya ada hadani. Kalau perempuannya berdua ada hatani gitu ya. Beda lagi. Jadi ada yang tunggal, ada yang dual, ada yang plural gitu. Nah itu tentang yang tilka. Nah ini ya, hadhihi dan tilka ismu isyarah lil muannats lil qarib ghairil akil, dan sedangkan tilka ismu isyarah lil muannatsi al ba'id ghairil akil gitu. Contoh dalam
dalam kalimat ini ya, kalau misalkan i'robnya ataupun penjelasan dari tiap kalimatnya, tiap katanya, misalkan asa atau abasin hadhihi, a di sini adalah hamzah istifham gitu ya. A ini di sini adalah hamzah yang menunjukkan kata tanya ya. A itu hamzah istifham. Kemudian hamzah istifham ataupun kata tanya menggunakan hamzah, nanti jawabnya itu cuma dua, naam atau la gitu ya. Iya atau tidak. Jadi kalau misalkan ada pertanyaannya A, misalkan di awal, maka jawabnya kalau nggak naam ya la gitu ya. Tidak bisa yang lain. Asa atau abasin hadhihi gitu. Yang selain A juga nanti ada yang pakai hal, itu juga sama ya. Bisa pakai hal dan bisa pakai A gitu. Hal sa atau abasin hadhihi atau asa atau hadhihi. Asa atau abasin hadhihi. Kemudian Sa'atu Abbasin. Nah, Sa'atu Abbasin, sa'atunya jadi mudhof, Abbasinnya jadi mudhof ilaih ya. Sa'atu dia mudhof. Makanya dia tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh ada tanwin ya. Jadi tidak bisa asa'atun Abbasin, tidak boleh. Atau di sininya pakai alif lam ya, as-sa'atu gitu ya. Tidak. Karena dia menjadi mudhof. Abbasin dia menjadi mudhof ilaih, makanya dia harus majrur. Tidak boleh jadi abasun gitu, atau abasan ya, tapi abbasin. Satu abbasin. Sama di sini juga hadhihi sa'atu hamidin. Nah, hadhihi di sini apa? Mubtada'nya ya. Sa'atu menjadi khobarnya. Hamidin dia mudhof ilaih dari sa'atu gitu. Ya, jadi kalau i'rab atau penjelasan dari setiap katanya seperti itu. Tilka sa'atu abasin ini juga sama. Tilka menjadi mubtada, sa'atu menjadi khobar. Dan dia juga menjadi mudhof. Mudhof ilaihnya abasin. Oke, sampai di sini bisa difahami? Ini berarti kalau ini majrur ya. Pasti Jadi majrur. yang Mudhofnya. Ya, kalau mudhof boleh dia majrur, boleh dia mansub, boleh dia marfu, boleh tergantung posisi dia di kalimat, di dalam kalimat itu jadi apa gitu ya kalau mudhofnya. Tapi mudhof ilaih itu wajib majrur gitu, harus majrur gitu ya. Karena nanti kalau tidak majrur, nah itu beda lagi. Misalkan di sini sa'atu hamidun, nah nanti beda lagi itu ya. Gitu. Hanya di sini harus majrur. Jadi kaidahnya tetap pakai yang ini ya. Mudhof itu dia syaratnya hanya ini dua aja, tidak boleh masuk alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Selain itu ya boleh dia bisa jadi majrur, jadi marfu, jadi mansub atau lain-lain. Sedangkan mudhof ilaih dia harus majrur. Ininya ya, ininya hanya harus majrur. Baik. Sekarang lanjut ke ini minggu depan aja ya, Ad-Darsu As-Samin ke pelajaran ke-8. Jadi hari ini pelajaran ke-7 aja. Biar tidak terlalu banyak. Baik, ada pertanyaan lagi? Kita lihat di buku yang ini, di sini ada ini yang ini gimana? Isinya sama persis, cuman ya kalau ini ada penjelasan bahasa Inggrisnya lah gitu. Hadhihi Bilalun wa dzalika Hamidun, ini Bilal dan itu Hamid. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya pakai this dan that gitu ya. This-nya hadza, dzalikanya that. This is Aminah,
and that is Maryam. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan tidak ada mudzakkar, tidak ada muannas untuk this dan that-nya ya, sama aja gitu ya. This pakai this, that pakai that ya. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab ada mudzakkar dan muannas. Dalam bahasa Jepang juga tidak ada mudzakkar muannas ya, tidak ada gender gitu ya. Ini Oke. kalau bahasa yang udah lama gitu, udah tua, biasanya ada ininya ya, ada gendernya juga. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada ya. Bahasa Indonesia mah Ya, bahasa Jerman ada, bahasa Jerman ada das, ada der, ada die ya. Kalau kalau ada der, ada das, itu sama. Itu ada gender juga. Gitu. Jadi bahasa Indonesia itu yang paling gampang sebetulnya, karena bahasa Indonesia itu ini ya banyak serapan gitu, bahasanya termasuk baru gitu, jadi cuman kayak mengkompromikan antara banyak bahasa diserap jadi satu bahasa. Jadi secara grammar tuh nggak kompleks. Nah, kalau bahasa Arab secara grammar memang agak kompleks dan susah gitu ya. Gitu. Karena dia jelas gitu. Termasuk bahasanya itu sudah mature gitulah, kalau dalam ini sudah bahasanya udah kompleks. Makanya dia dipilih menjadi bahasa Al-Qur'an. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Betul. Itu bisa jadi Betul. contoh aja. Ya, Sifat sama. Misalkan rohim gitu ya. Laki-lakinya rohim, perempuannya rohimah. Atau misalkan fahim, kita seorang laki-laki yang paham, maka perempuannya fahimah gitu. Makanya di Jepang ada organisasi fahima ya. Fahima itu artinya perempuan yang paham gitu ya. Itu makanya fahima bagus. Bagus namanya ya. Kabir, kabiroh gitu. Sogir, sogiroh gitu. Terus apalagi banyak ya. Latif misalkan ya, latif laki-laki. bisa ya. Bisa. Kalau warna dia irregular gitu ya. Jadi dari abyad jadi baydo gitu. Jadi enggak dari abyad jadi abyadah, enggak, tapi jadi baydo. Ada bentuk muannasnya tersendiri. Gitu. Nah, latif, latifah gitu kan, ada latifah juga. Ini kita banyak perempuan namanya latifah. Laki-laki banyak yang namanya latif. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu nanti kalau isimnya itu mudzakkar nih, tapi mudzakarnya banyak. Nah, itu bisa jadi nanti bisa jadi berubah menjadi muannas. Ya, tapi jamaknya nanti ada pelajarannya lagi. Jadi ada jamak tuh, ada yang jamak mudzakkar salim, ada muannas salim, ada jamak taksir. Nah, jamak yang tidak beraturan itu dianggap muannas nanti. Tapi itu nantilah gitu ya. Jadi satu isim pun di keadaan tertentu dia bisa berubah gender gitu, menjadi muannas, transgender. Transgender. Ketika dia banyak, dia menjadi muannas. Tapi kalau ketika laki-laki, ketika sendiri dia menjadi laki-laki. Itu nanti ada isim yang seperti itu. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Lagi dari buku ini. Hmm.
Itu Beda-beda sih. Tapi kalau yang paling awal itu biasanya memang ini itu. Kenapa? Karena kenapa awalnya harus ini dan itu? Karena dengan ini dan itu bisa membuka apa, gampang ketika misalkan, nunjukin barang yang apa, mufrodat ataupun khotoba yang kita nggak tahu, kan tinggal nanya, "Apa ini?" Gitu ya. Jadi jadi ketika kita belajar bahasa, yang paling mendasar itu harus bisa ngomong, "Ini apa?" Gitu, nanya, "Ini tuh apa?" Gitu kan. Karena kita nggak tahu, makanya harus yang paling awal diketahui itu ya harus, pertanyaan dulu, "Ini itu apa?" Gitu, "Ini apa?" Itu, "Ma hadza?" atau "Man hadza?" Atau, "Ini itu ini, itu," gitu. Jadi makanya di banyak pelajaran bahasa pasti hampir pasti diawali dengan ini dan itu. Hadza, kore gitu. Bahasa Indonesia juga mungkin dan itu. Bahasa Inggris juga this and that gitu ya. This kalau di Inggris kan ketika di SD kita belajarnya this is a book gitu kan pasti kalimat-kalimat seperti itu dulu. This is a house gitu. Jadi ini dan itu juga. Nah, dalam kitab Durus Sulugoh ini, nah nanti dia sifatnya itu dia bertahap gitu seperti anak tangga gitu ya. Jadi setiap pelajaran itu dia akan mengenalkan sesuatu yang dari mulai gampang, gampang, gampang sampai nantinya kompleks. Gitu. Jadi salah satu kelebihan dari buku ini adalah ya dia memang step by step gitu ya. Itu jadi kayak misalkan dari eh, gender kita dikenalkan dulu di awal-awal yang mudzakkar, tidak ada yang muannas gitu dikenalkan baru di pelajaran keempat baru dikenalkan yang muannas. Kemudian di awal-awal dikenalkan juga yang tunggal gitu. Nanti di akhir di kesana-kesananya dikenalkan juga yang sifatnya dua apa bilangannya dua ataupun yang jamak gitu. Jadi bertahap seperti itu. Gitu. Nah, nanti di pelajaran ke-8 nah, ini nanti akan beda lagi hadzar rojulu gitu kan. Nah, kalau di sini kan sebelumnya kita hadza hadza rojulun. Ini seorang laki-laki. Rojulunnya nggak pakai alif lam. Nah, kalau rojulunnya pakai alif lam seperti ini, nanti beda lagi. Hadzar rojulu. Nah, itu beda di bahasa Arab ya. Ada hadzar rojulun sama hadzar rojulu. Nah, itu beda artinya. Nah, itu nanti di pelajaran berikut. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Gimana? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kajian kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan bisa menambah ilmu dari ikhwan sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya minggu depan ya dan melanjutkan kajiannya lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.